adalah korban-korban nanti untuk Kaja sendiri. Ini lucunya GX komposisinya di late game serem banget. Ya. Tapi mereka masalahnya selalu di early game. Di early-nya Jadi seperti pertanyaannya adalah apakah mereka bisa stave off aggression dari Kid di early game kalau komposisinya udah kayak gini. nih gimana ya, tinggal mereka merubah pola permainannya sih. Untuk hero-nya mungkin bisa diakalin, apalagi dengan adanya Estes kayak begini. Mereka di early game mungkin jauh lebih bisa menghabak-habak pertahanan orang ya Mawa ya. Mereka bisa masuk ke dalam area pertahanan orang dengan memiliki satu dokter keliling yang emang ngikut kemana mereka pergi. Yes. Dan munculnya Khalid juga sekarang. Yep. Nih seberapa efisien ya. Karena Khalid untuk di laning phase juga sebenarnya cukup mengerikan. Yep. Apalagi kalau bawa execute. Benar. Plus ada buff juga terhadap Khalid itu sendiri ya. Dari animasi di tornadonya itu kan dipercepat. Jadi untuk hitnya, tiap hitnya itu akan jauh lebih cepat lagi yang dimiliki oleh Khalid. Dan sekarang game kedua, langsung aja kita tepat menuju ke line of down untuk langsung menyaksikan pertandingan antara Kate dan juga GX Squad. Yes, betul banget. Dan kita Wah. bisa melihat, wow, udah langsung di aggression dari teman-teman Kid loh. Buset, langsung baik. Kagak ada sabar-sabarnya. Ini itu. belum detik ke 30 bahkan mereka langsung mau ngerusuh ke area jungle-nya GX Squad. Dan ini susah sih kalau misalnya mereka sampai beneran bisa diamankan. Ini GX Squad jadi timpang sih. Wah, pinter banget sih. Coba lihat itu, mereka ngeganggu tadi yang purple-nya ataupun yang dari wave minionnya emang diberikan juga terhadap Kaja. Dia udah level 2, tadi dia ngebadanin, sementara hitnya jauh lebih banyak, hitnya jauh lebih besar. Khalid di belakang mengganggu untuk bisa mendapatkan Kara Orange buff-nya. Oh, no. Sementara itu sekarang Pakito udah mulai hadir ke limpungan GX Squad di awal game seperti ini. Mereka harus memiliki defense yang jauh lebih kuat lagi karena sekarang dari Dante-nya pun ingin maju ke bagian depan. Berhasilkah dia untuk mendapatkan ke arah orange buff-nya karena pemain-pemain dari Kate mereka udah menguasai area tersebut. Hilang sudah orange buff-nya. Tapi sekarang orange buff-nya kayaknya berhasil diambil. Berhasil diambil loh. Masih berhasil diamankan Masih rezeki. oleh Dante. Masih rezeki kalau kata Pak Pulung. Iya, Dan sekarang oke, GX Squad udah berusaha sih untuk save off pressure dari teman-teman dari Kid. Dan kita bisa melihat kalau misalnya His dan juga Yato masih fokus terhadap mid side-nya. Dan juga Meika berusaha untuk mungkin mencari pick off ke Dante. Ini dia. Nih SME-nya coba kita lihat dari minimap, ada 3 hero di bagian atas yang mereka semua udah mulai berkumpul. Terlihat Tekashi hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa bisa maju ke bagian depan karena 3 orang loh di depannya. Tapi King di bagian bawah masih melakukan farmingan, baru aja level 3, sedikit lagi level 4. Terlihat Samsung Galaxy A50 5G yang memberikan langsung bagaimana penglihatan di area turtle karena turtle-nya udah langsung dicolek-colek aja oleh pemain dari GX1 karena mereka udah mulai maju. Ada lagi tadi satu ranking Sandstrom mendadak langsung lompat didorong dengan satu dedicated, tapi itu pun tidak memberikan efek apapun. Udah ada stiker-stiker yang sudah dikeluarkan. Mendadak 2 player dari GX1 langsung hilang dengan sangat cepat. Gila, galak banget ya teman-teman dari Kid ya. Sebenarnya GX Squad udah setup ke area turtle dan gue kira Kid nggak bakal come there in time. Apalagi tadi posisinya King masih di bawah. Tapi lihat di sini, Darush aja masih harus terpukul mundur dengan 2 member dan damage yang dikeluarkan oleh Tekashi dan juga Prime itu luar biasa. Dia terpaksa untuk recall juga. Dan wow, kasihan GX Squad di saat ini. Yep, sementara itu dari Luisnya berhasil didapatkan lewat satu tembakan clean yang begitu menyakitkan. Namun di bagian tengah Prime-nya punya kesempatan untuk mendorong mundur Yato. Yato dari sisi mananya masih cukup banyak Om Awa. Yes, Luis dengan first item Dreadnought Armor masih belum bisa untuk menahan damage yang sangat besar sekali karena Amu nih kali ini dia tidak hanya stay di lane, dia udah mulai juga untuk join team fight. Oh, di sini kita review sensor terhadap Dante. Dante langsung ditumbangkan dari line of down. Tekashi menjadi korban yang selanjutnya. Apakah dia bisa? Yato harus berhati-hati. Damage dari seorang King itu luar biasa dan masih ada backup yang bagus dari His. Ini pancingannya bagus banget ya Tekashi barusan ya. Kayak digiring banget, namun sekarang dari Amu nih harus menghadapi 2 orang sekaligus. Berhasilkah dia bertahan? Berhasilkah dia mendapatkan langsung Karakaji? Tapi ternyata tidak. Itu dia 1 melawan 2, hilang sudah. Yatonya di area mid menjadi korban. Blacksus-nya udah digunakan, balik lagi ke posisi semula di mana sekarang Kate kembali again mendapatkan keuntungan. Namun di bagian bawah udah ada 1 korban lagi yang langsung dirubuhkan. Langsung His hilang lagi dari line of down. Ini King emang luar biasa, posisinya bisa mendapatkan pick off. Dan apakah Dante bisa selamat dari sini? Kita bisa melihat
ganking dan flanking juga dari seorang King. Dia langsung mau menuju ke Dante. Apakah dia bisa mendapatkan point kill? Sudah ada detection dikeluarkan tapi nggak cukup dan Dante langsung dengan killing spree diamankan oleh teman-teman Kit. Dante pun menghilang. Di atas ada serangan lagi. Ini kemanapun pemain dari Kate pergi, kayaknya membuahkan hasil gitu. Wow. Tertinggal banget GX Squad sekarang, apalagi udah 8-1 dalam kill point. Dan di sini His menggunakan flickernya masih bisa kabur selesai ini, tapi Torn Apart langsung bisa mengamankan dia juga 40. Kaja pun lewat satu Divine Judgment yang gak memberikan efek apapun, malah dirinya yang ditembakin. Tapi sekarang GX Squad mereka mulai membalaskan keadaan. Ada 2 player dari Kate yang berhasil mereka ambil. Yes, tapi tetap aja Kid masih memegang kendali dalam segi gol juga. 3.000 di atas GX Squad di menit yang kelima. Dan sekarang mereka juga mengamankan objektif selanjutnya, yaitu di Turtle. Nih di area Turtle sendiri udah berhasil dimakan. Cuman sekarang di bagian bawah mulai berkumpul beberapa pemain loh. Dari case-nya langsung dikeluarkan begitu aja. Plexusnya tadi udah digunakan juga oleh Prime. Prime-nya mundur lagi. Ada Maker, Ring of Order-nya nyangkut. Sanguine Claw dikeluarkan, nggak connect ke arah siapapun. Langsung dikeluarkan juga ke arah satu dari Tonapad Memory. Tapi damage-nya karena stack-nya masih belum kumpul, masih belum begitu sakit. Coba lihat Restus-nya terus-terusan memberikan heal, tapi lama-kelamaan sebanyak-banyaknya heal, kalau damage-nya jauh lebih banyak yang masuk juga akan hilang. Bahkan double kill masih didapatkan juga oleh Brody. Pertempuran yang begitu dimonopoli oleh pemain dari Kate. 4 tukeran 0 dan rotasi dari King tuh dia dari atas loh. Jadi pas mereka lagi ngumpul di bawah, King itu masih di atas ngambilin buff dari teman-teman GX Squad dan dia bisa masuk on time banget untuk mengasih damage yang begitu luar biasa sehingga mereka bisa memenangkan tim fight itu. Apa yang terjadi itu, Amawa? Yes, dimana memang ini gak ada damage output sih dari GX. Lebih karena mereka selalu fightnya kepisah-pisah. Sendirian di atas ada Estasio jalan sendiri, di bawah tadi bandnya juga sendirian lagi, dan itu yang dicari oleh Kim. Wah, itu pas banget sih. Tarikannya begitu indah. Regging sentrumnya juga connect tadi kepakian apa, tapi shutdown juga udah langsung dilakukan. Tonapad memorinya. Satu hit terakhir, Daro Seven masih bisa masuk ke dalam pestaretnya. Wow, damage juga dikeluarkan dari Amuni terhadap Prime. Apakah dia bisa menumbangkannya dia juga? Tapi kayaknya ini Kid mau berusaha untuk lebih main disiplin, mau memain turret. Di sini kita bisa melihat mereka sudah menuju ke lane-nya masing-masing, berusaha untuk nge-clear minion-nya mereka masing-masing. Dan saat ini 6 menit, hampir 7 menit, kita bisa melihat perbedaan gold sudah 6.000 di tangannya Kid. Nih pemain dari GX mereka masih bersama-sama 1, 2, 3, 4. Mereka harus udah nggak bisa lagi pisah-pisah sih kayak gini. Betul. Nggak bisa lagi Om. Tapi kalaupun mereka harus berkumpul bersama, mereka masih belum punya gold untuk beli item. Yep. Salah satu permasalahan lagi dan lagi untuk GX Squad terulang di game yang kedua. Mereka nggak punya spacing sama sekali untuk bisa melakukan farmingan, dan bahkan Cecilion ini harus mengambil jatah dari gold laner mereka. Space-nya diambil. Yap, sementara itu Daro Seven-nya juga nggak bisa melakukan banyak hal. Dan Teja ditabrak langsung dengan satu Regging Sandstrom. Untungnya ada His yang berdekatan dengan dirinya, mendapatkan darah yang begitu banyak. Namun gagal kali ini dari Khalid untuk bisa mendapatkan satu jungler dari GX. Ya, Mikey dengan itemnya dia juga udah jadi Twin Blade. Shadow Twin Blade ada di sana pastinya lebih sakit lagi. Dan ini GX mereka udah nggak bisa gerak sama sekali. Mereka udah ke pin out di base mereka. Lagi dan lagi Om. Semua objektif outer ini bakal diamankan oleh Kid dengan sangat cepat sekali. Nih damage-nya udah kalah juga. Coba dari sisi level mereka apalagi tertinggal banget. Tapi Luis coba lihat memancing keributan. Dia tepat berdiri di depan dari pagar perumahan yang dimiliki oleh GX Squad. Di bagian tengah darah nggak begitu banyak dimiliki oleh Prime. Lexusnya itu hanya memancing adanya satu paling Sarmon tadi, dan mereka bener aja berhasil untuk men-trigger. Sanguine Claw-nya connect, Bending Pack-nya juga connect. King-nya berhasil kabur ke bagian belakang. Tonapad memorinya hampir aja bisa mendapatkan Dante. Untung His bisa memberikan healing terhadap rekan-rekannya. Untung masih bisa ya, tapi kita bisa melihat kalau Tekashi itu tadi ke pick off itu over commitment banget ya. Ini kita harus berharap juga dari Kid juga jangan terlalu over commit dan jangan terlalu over confident, karena blunder kayak gitu langsung bisa diambil alih lagi dari GX Squad, apalagi dengan shutdown gold dan segala macam itu. Tapi namun begitu Kid masih memegang kendali, masih memegang 8.000 gold di atas GX Squad. Kalau memang mata ini akan sangat bersinar-sinar apabila ngelihat darah lawan tuh tinggal 1 bar, ya kan?
pasti pengen banget kejar. Itulah yang harus mereka antisipasi, jangan sampai karena hal-hal tersebut malah terjadi blunder yang bisa membalikan keadaan. Apalagi ada Estes-nya juga bisa Benar. create miscalculation ya. Yang kayak tadi tuh, tinggal 1 bar lagi dilompatin lah, darahnya nambah, ada Estes. Nggak bisa balik lagi tuh, dia nggak bisa terbang lagi tuh. Iya, benar banget. Tapi untuk objektif ini bakal diamankan lagi ya untuk Yap. lore-nya ini udah ya itu seperti yang kita bahas spacing untuk GX Squad ini akan seperti apa? Blue team has slain the Akan Terus Lord. cuma megang kayak 25% dari mapnya. Iya, 25% juga itu mereka hanya melihat, tidak bisa bergerak, mereka hanya bisa berdiri diam di tempatnya saja. Mau keluar juga sulit. Coba lihat, mereka hanya memiliki 3 inhibitor turret aja di atas. Wave minionnya ditahan terlebih dahulu. Mereka ingin menabrak masuk sekaligus dengan wave minion yang lebih banyak. 2 wave minion akan ditumpuk di tengah. Begitu pula mereka hanya melihat-lihat aja tanpa mengklik terhadap wave minion tersebut. Mereka ingin masuk sekaligus dari 2 arah yang berbeda nih. Bener banget. Dan 10 menit juga sama dengan 10.000 gold. Wow. Wow. Dan kita bisa lihat di sini teman-teman dari Kid udah berusaha untuk mulai siege yang mereka mau mengutarakan terhadap teman-teman dari GX Falling Star Moon untuk nge-clear minionnya. Mereka cuma bisa Cuma bisa nge-clear juga sih. Yep. Takut maju blunder, ke take down nanti one straight push. Nih gimana ya, mereka dilema juga nih. Bad Impact-nya udah diharapkan di sini akan bisa banyak membantu rekan-rekannya, udah dikeluarkan, tapi Lordnya udah nggak kuat lagi. Lordnya langsung menghilang. Ada Luis yang bergerak maju ke bagian depan memberikan damage yang dilompati langsung dengan Falling Star Moon. Udah ada 2 orang yang langsung dimiliki oleh Kane. Mendadak hilang namun cukup cepat. Hanya saja dari King-nya masih ingin lebih. Ada double kill juga yang berhasil didapatkan oleh Lilia kali ini. TKC-nya tertinggal di bagian belakang. Sanguin guard-nya ini yang sangat-sangat hebat sekali, tepat waktu. Wow. Wow, 2 orang. Oh, tapi kita bisa melihat damage dari seorang King bisa menumbangkan 1 member, 2 member. Apakah bisa 3 member? Tapi bisa sih, bisa ditahan oleh teman-teman GX. Tapi lihat di base-nya Pak Pulung. Hihihi, sedikit lagi Yatonya. Walaupun dia udah berada di dalam satu pesta arena, tapi tetap menjadi korban juga dimiliki oleh Kane. Kane dia masih ingin lebih, King-nya pulang, Prime-nya juga sedikit mundur karena pemain-pemain dari GX Squad sudah mulai berdatangan. Untung Amuni bangun ya. Iya loh, Quicksand Guard-nya juga tadi pas banget loh di situ dia Mawa. Kurang last hit tadi Quicksand Guard dan juga base-nya udah posisi. Nggak Iya. ngehit dia. Gua sampai tadi ngomongnya Sanguin Guard. Sanguin. Karena ngelihat si Cecilian ngeluarin Sanguin Claw, ngelihat yang satu Quicksand, lah digabungin jadinya. Ya, Aduh. Mike-nya ada di atas, siapa yang akan menjadi korban, dapat darahnya. Ada 1 korban berhasil langsung diamankan dan itu adalah Esmeralda. Plexus-nya pun kali ini dikeluarkan. Coba lihat di saat mereka keluar dari satu tempat mereka respawn, darahnya langsung terkikis habis. Ini dia menit ke-12, akankah menjadi momok mematikan bagi pemain-pemain GX karena web minion udah mulai ada di bagian tengah. Sakit banget tadi barusan. Damage seperti apa itu? Sanguin Claw-nya gak kenakan siapapun, tapi Luisnya berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan bener aja, menit 12 adalah menit yang sangat mematikan bagi GX Squad. Congratulations Kid untuk bisa melaju ke bracket selanjutnya. Dan juga good game, well play bagi GX Squad karena sudah bergabung di M3 World Championship. Yes, good.